Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat, Ibu Made Ari Wahyuni, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai menguasai dan menjabarkan dengan jelas perbedaan tanggung jawab antara auditor dan manajemen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Nah, perkenalkan saya Iwayan Andika Putra dengan NIM 201705111. Saya Komandita Aryani dengan NIM 2017-05-1143. Perkenalkan, nama saya Nyoman Widya Astuti dengan NIM 2017-05-1139. Baik, adapun submateri yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab manajemen berdasarkan seksi 404. Yang kedua, tanggung jawab auditor terhadap 404. Yang ketiga, definisi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Yang keempat, definisi kekurangan pengendalian internal. Yang kelima, proses penentuan manajemen. Dan yang keenam, dokumentasi manajemen. Untuk materi pertama yaitu mengenai tentang tanggung jawab manajemen berdasarkan seksi 404. Tanggung jawab manajemen berdasarkan seksi 404, SOX Act seksi 404 ini berisi kewajiban bagi manajemen perusahaan untuk menilai internal kontrol yang sudah dilaksanakan atas laporan keuangannya. Yaitu yang pertama, perusahaan harus mengevaluasi internal kontrol atas laporan keuangannya setiap tahun. Manajemen harus menyimpulkan efektivitas dari internal kontrol setiap akhir tahun. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi internal kontrol perusahaan adalah Departemen Internal Kontrol atau Audit. Yang kedua, akuntansi publik yang disewa perusahaan harus menegaskan dan melaporkan hasil evaluasi atas internal kontrol atas laporan keuangan perusahaan. Slide selanjutnya. Materi kedua yaitu membahas tentang tanggung jawab auditor berdasarkan seksi 404. Tanggung jawab auditor berdasarkan seksi 404 yaitu berdasarkan seksi 404 ada beberapa tanggung jawab auditor, diantaranya yang pertama tahap perencanaan implementasi. Pada tahap perencanaan, auditor harus menentukan cakupan atas pemeriksaan yang dilakukan. Yang kedua, tahap dokumentasi proses bisnis. Berdasarkan cakupan review, auditor mulai menjadwalkan pertemuan dengan manajemen yang bertanggung jawab atas proses atau siklus yang akan direview. Yang ketiga, tahap pengujian. Tujuan dari pengujian kontrol atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan bukti atas efektivitas kontrol serta untuk mendukung pendapat auditor atas penilaian manajemen terhadap internal kontrol atas laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, tahap perbaikan. Auditor perlu mengkomunikasikan hasil pengujiannya kepada manajemen dan mengembangkan rencana perbaikan atau penentuan batas waktu perbaikan. Yang kelima, tahap pengujian kembali. Setelah melalui masa perbaikan, auditor harus menguji kembali kontrol yang ada melalui contoh dokumen atau sampel untuk menghasilkan bahwa manajemen sudah melakukan perbaikan atas pelaksanaan kontrol yang ada. Yang keenam, yaitu tahap pelaporan. Hasil evaluasi auditor sebaiknya didokumentasikan ke dalam database manajemen pengendalian keuangan atau financial control management. Atau jika perusahaan masih belum memilikinya, manajemen bisa membuat laporan tersebut ke dalam bentuk manual atau format Excel. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai definisi pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
Pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau yang disingkat sebagai PIPK adalah suatu proses yang dirancang atau di bawah supervisi eksekutif utama dan eksekutif keuangan pertama perusahaan atau orang yang melaksanakan fungsi serupa untuk memberikan ansuran wajar mengenai rehabilitas pelaporan keuangan dan penyiapan laporan keuangan untuk tujuan eksternal dan berisikan kebijakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, berkenaan dengan pemeliharaan catatan yang dalam rincian yang wajar, merefleksi transaksi dan disposisi aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang kedua, memberikan ansuran wajar bahwa transaksi telah dicatat sebagaimana diperlukan untuk memungkinkan penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Dan bahwa tanda terima dan pengeluaran perusahaan dibuat sesuai dengan otorisasi manajemen dan komisaris perusahaan. Yang ketiga, memberikan ansuran wajar mengenai pencegahan atau deteksi tepat waktu atas pembelian, penggunaan, atau disposisi tidak terautorisasi atas aset perusahaan yang dapat memiliki dampak material pada laporan keuangan. Next. Untuk materi yang keempat yaitu mengenai definisi kekurangan pengendalian internal. Beberapa maksud dari kekurangan pengendalian internal yaitu yang pertama, kekurangan pengendalian. Kekurangan pengendalian ini ada ketika dalam rangkaian normal pelaksanaan fungsi yang ditugaskan kepada mereka, rancangan atau operasi suatu pengendalian tidak memungkinkan manajemen atau pegawai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu. Yang kedua, kelemahan material, yang mana suatu kekurangan atau kombinasi beberapa kekurangan dalam PIPK yang sedemikian rupa. Sehingga ada kemungkinan logis bahwa salah saji material atas laporan keuangan tahunan atau interim tidak akan tercegah atau terdeteksi tepat waktu. Yang ketiga yaitu kekurangan signifikan. Kekurangan signifikan merupakan kekurangan pengendalian atau kombinasi dalam PIPK yang tidak seberat kelemahan material. Tetapi cukup penting untuk diperhatikan oleh mereka yang bertanggung jawab mengawasi pelaporan perusahaan. Yang keempat, kemungkinan dan besarnya. Dalam menilai signifikan atau kekurangan pengendalian, harus mempertimbangkan dua dimensi kekurangan, kemungkinan dan besar. Kemungkinan dan besar salah sajinya yang mungkin terjadi karena kekurangan pengendalian. Bisa disebut dengan istilah kemungkinan logis. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu proses penentuan oleh manajemen. Manajemen memiliki 4 kerangka, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di dalam informasi lain, Anda akan lihat 3 kerangka, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atau 5 kerangka manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, leading, dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan dalam menentukan tujuan organisasi dalam memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan dalam mengkoordinir segala sumber daya, tugas, dan otoritas anggota organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat dicapai. Yang ketiga ada staffing, yaitu setelah struktur dibuat oleh orang-orangnya yang menduduki posisi manajer telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah bagaimana orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pengarahan bisa dilakukan suatu pekerjaan yang dapat menantang karena langsung berhadapan dengan manusia. Pengarahan tersebut meliputi directing, influencing, dan motivasi.
Adapun pengenalian bertujuan untuk memastikan apakah kegiatan organisasi sesuai dengan direncanakan. Seorang manajer harus memotivator kemajuan organisasi. Fungsi pengendalian meliputi menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar prestasi, melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan dari standar prestasi, lalu kemudian kembali ke proses perencanaan tersebut. Dokumentasi materi yang selanjutnya adalah dokumentasi oleh manajemen. Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Adapun fungsi dari dokumentasi dan tujuannya adalah fungsi menjadi fungsi umum dan fungsi dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah dokumentasi secara umum, dokumentasi secara untuk perusahaan. Tujuannya adalah seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Pada dasarnya tujuan dokumentasi adalah demi mendapatkan perencanaan, pengetahuan dan keterangan serta bukti otentik terkait suatu hal. Jenis-jenis dokumentasi yaitu ada dokumentasi berdasarkan kegiatan, dokumentasi berdasarkan bentuk fisik, dokumentasi berdasarkan fungsinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.